Ya, perkenalkan nama saya Kevin Suryawijaya dengan NPM 1906 10223 dari kelas pemrograman komputer kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat. Jadi program yang saya buat ini mengambil studi kasus mengenai sebuah toko mainan yang mempunyai satu buah kasir yang digunakan untuk melayani pembelian dengan data atau jumlah rata-rata kedatangan orang itu 30 orang per jamnya, dan rata-rata pelayanan pada sistem tersebut yaitu 60 orang per jam. Maka dari itu dapat dicari seperti jumlah rata-rata antrian, jumlah rata-rata sistem, waktu menunggu rata-rata dalam antrian, dan waktu menunggu rata-rata dalam sistem, dan yang paling penting tingkat kegunaan pelayanan tersebut. Studi kasus ini mengambil materi dari PO dengan judul teori antrian atau waiting line. Jadi ini video yang telah saya buat mengenai program yang saya buat. Terdapat dua input data, yaitu rate, ya jumlah rata-rata rate itu rata-rata kedatangan orangnya, dan service rate itu rata-rata mengenai service pada kasir tersebut yang disimbolkan dengan mu, dan rata-rata kedatangan orangnya itu disimbolkan dengan lambda. Dari dua input ini kita dapat menciptakan 5 output yang berbeda dengan menggunakan rumus pada teori antrian. Rumus pada jumlah rata-rata antrian yaitu LQ yang sama dengan lambda pangkat 2 dibagi mu dikurang lambda. Dan jumlah rata-rata dalam sistem itu dapat dicari dengan LS ini. Untuk waktu menunggu rata-rata dalam antrian dapat menggunakan rumus WQ, yaitu lambda per mu dikali mu kurang lambda. Untuk waktu menunggu rata-rata dalam sistem itu dapat menggunakan rumus 1 per mu dikurang lambda. Dan yang terakhir, tingkat kegunaan pelayanan itu dapat dicari dengan rumus lambda dibagi mu. Ya, langsung saja kita ke programnya, ke Qt-nya. Ini merupakan program yang telah saya buat. Terdapat import matplotlib.pyplot_s_plt dan import nampi snp. Ini digunakan sebagai grafik yang akan muncul pada akhir perhitungan nanti. Dan untuk pyqt5 sampai pyqt5.widget ini itu nanti digunakan agar UI-nya ini dapat sinkron dan dapat berjalan secara bersamaan. Saya mulai dari UI-nya dulu saja. Ya,
UI yang saya buat pertama ini, yaitu UI yang digunakan untuk login, yang terdapat label yang bernama username, dan ini untuk mengisi nama yang akan login, yaitu line edit. Ini push buttonnya dan untuk login, dan ada label satu lagi di sini untuk nanti ada warning atau peringatan jika seseorang tersebut belum mencantumkan namanya atau mencantumkan nama yang salah. Saya membuat username karena dari username ini kita dapat mengamankan aplikasi ini dari penggunaan kepada orang yang salah. Yang kedua, ini merupakan UI untuk perhitungannya. Yang untuk ini sama, saya menggunakan label dan line edit. Terdapat beberapa label. Langsung saja ke pembahasannya di Python-nya. Yang pertama, Windows 1 ini. Windows 1, 1. Ini untuk meload UI tipe dengan meload UI dengan nama username window yang tadi pertama itu. Nah, itu digunakan untuk login tadi. Ini yang saya blok merupakan program dari username-nya. Saya memasukkan nama saya dengan inisial, yaitu K. Dan jika memasukkan nama yang salah, maka username-nya akan timbul peringatan, yaitu username salah dari label yang ada di sebelahnya. Lalu yang kedua, langsung saja ke perhitungannya, yaitu main window. Saya pada main window terdapat dua inputan, yaitu lambda dan mu. Lambda untuk line edit yang pertama, lalu yang kedua yaitu mu terdapat pada line edit kedua untuk memasukkan inputannya mu. Nah, jika pada UI ini nanti jika programnya di jalan, maka jika orangnya tersebut lupa mengisi atau mencantumkan angkanya, maka akan muncul peringatan wajib diisi dari bawah line edit. Lalu ini merupakan rumus dari teori antrian. Saya menggunakan float karena agar perhitungannya dapat
menghasilkan hitungan yang koma. Dan ini save label 5 sampai 15 itu untuk menampilkan hasil perhitungannya. Lalu yang terakhir ini merupakan perhitungan pada bukan perhitungan sih, untuk grafiknya. Tapi saya masih kurang paham mengenai grafiknya, jadi pada grafik tersebut masih terdapat kesalahan karena tidak sesuai inputannya, tidak sesuai inputan datanya. Oke, langsung saja saya run programnya. Username saya dengan inisial K. Login, untuk login. Di kasusnya yaitu rata-rata kecepatan kedatangan orangnya itu 30 orang per jam. Dan rata-rata kecepatan pelayanannya itu 60 orang per jam. Nah, solve ini untuk menghitung perhitungannya. Langsung saja. Ya, ini hasil perhitungannya. Dan ya, ini hasil perhitungannya dan ini grafiknya. Tapi grafiknya ini masih belum sesuai dengan datanya, input datanya. Ya, begitu saja dengan program saya. Ya. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih telah mendengarkan, telah menonton.